Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bapak akan selalu mengingatkan untuk kalian untuk selalu menjaga kesehatan dari rumah dan tidak keluar rumah jika tidak penting sama sekali. Dan hari ini pertemuan kita selanjutnya, pertemuan yang kedua, di mana materi hari ini kita akan membahas tentang hitung-hitungan. Maka dari itu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Bapak persilahkan. Jika sudah berdoa, mari kalian simak materi yang akan Bapak jelaskan, Bapak berikan hari ini. Di mana materi hari ini, pertemuan yang kedua itu tentang sifat-sifat dan operasi hitung. Nah, untuk sifat-sifat dan operasi hitung pernah juga kalian pelajari saat SD. Jadi bab 1 ini tentang bilangan ini kalian pernah mempelajari saat SD. Di sini mereview kembali, mengingat kembali apa yang pernah kalian pelajari dan ada sedikit tambahan materinya yang akan sebagai variasi kalian dalam pelajaran hari ini. Dan yang pertama, sifat-sifat dan operasi hitung ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu umum. Itu operasi hitung yang sering kalian gunakan dalam sehari-hari. Nah, di sini kita akan mengenal sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada tertutup, komutatif, asosiatif, dan distributif. Di sini yang sering kita pakai atau kita bahas itu ada 3 itu. Komutatif, poin 2, poin 3, dan 4. Di mana komutatif itu misalkan A tambah B sama dengan B tambah A. Maksudnya apa? Awalnya angkanya atau hurufnya depannya A. Tetapi jika kita balik dengan depannya B itu sama saja hasilnya. Contoh 2 kali 3 itu bisa nggak kalau 3 kali 2? Oh, sama saja hasilnya. Nah, itu komutatif. Biasanya terdiri dari 2 angka dan 1 operasi hitung. Bisa tambah saja, bisa kali saja, bisa kurang saja. Pembagian tidak ya. Maaf, komutatif hanya tambah dan perkalian. 2 angka saja. Lalu asosiatif itu ada, kita lihat ada berapa angka atau berapa huruf. Ada 3 huruf atau 3 angka. Asosiatif di mana ada A, B, C, itu ada 3 huruf dan atau 3 angka. Di situ di mana operasi hitungnya dalam 3 huruf itu sama semua. Kalau tambah semua, kali semua. Ya, jadi hanya tambah sama kali. Lalu distributif. Kita lihat di catatannya ada berapa huruf? Ada 3 huruf, ada A, B, dan C. Di sini kita lihat yang sebelah kanan ya. Atau dari awal dah boleh. Ada berapa tanda operasi hitung? Ada 2. Kali tambah atau kali kurang ya. Jadi bedanya asosiatif dengan distributif, kalau asosiatif itu tandanya semuanya sama dalam satu operasi hitung. Tambah semua. Lihat tuh A tambah B tambah C. Atau A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Lalu bedanya dengan distributif. Dia ada 3 huruf juga, tapi tandanya ada 2. Bisa kali dan tambah dan atau kali dan kurang. Lihat sebelah kanannya tuh. A kali buka kurung B tambah C. A kali buka kurung B kurang C. Ada 2 tanda kan? Kali tambah dan kali kurang. Walaupun hurufnya sama-sama ada 3. Itu perbedaan asosiatif dengan distributif. Nah, di sini kita penjumlahan bilangan bulat. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ada komutatif dan asosiatif yang sering muncul. Contohnya 14 tambah 18 sama dengan 18 tambah 14. Itu ditukar posisinya kan? Itu hasilnya sama saja mau pakai yang sebelah kiri ataupun yang kanan. Hasilnya akan sama 32. Lalu asosiatif 14 tambah minus 18 tutup kurung tambah 21. Bisa ditukar posisinya 14 nya sendiri ditambah tutup kurung minus 18 tambah 21. Jika kalian hitung satu-satu hasilnya akan sama-sama 17. Lalu tertutup. Maksud tertutup itu dia memiliki angka yang hanya ada 2 angka saja. Dan biasanya tandanya berbeda.
Kita fokus ke komutatif dan asosiatif ya. Lalu sekarang kita ke pengurangan. Oh tadi hampir sama. Ini pengurangan nih, A kurang B sama dengan A tambah min B. Apa bedanya? Kalau yang pertama hanya A kurang B, tapi yang sebelah kanan ada A tambah dan min B. Ada tanda min dan tambah. Plus ketemu min hasilnya negatif. Jadi sama saja A kurang B, karena plus ketemu min adalah negatif. Lalu kita buat contohnya, 12 kurang 18 sama dengan 12 tambah min 18. Mau yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan, hasilnya sama-sama min 6. Kenapa? Karena yang sebelah kiri kan negatif atau kurang. Yang sebelah kanan tambah ketemu min. Atau positif ketemu negatif, jadinya dikurang juga. Jadi 12 kurang 18. Hasilnya sama min 6. Yang bawah juga. Lalu perkalian komutatif hampir sama, asosiatif, di mana angkanya yang ditukar dari 14 kali min 5 jadinya min 5 kali 14. Hasilnya akan sama-sama min 70. Asosiatif juga ada 3 angka di mana tandanya sama semua. Kali, fokus ke kalinya jadi angkanya ya. 5 kali min 6 tutup kurung kali min 3. Nah, itu kali kan dua-duanya. Nah, 5 bisa juga 5 kali buka kurung min 6 kali min 3. Hasilnya jika kita hitung sama-sama 80. Mau pakai yang kiri ataupun yang kanan. Ini gambaran contoh distributif dalam perkalian. Distributif apa bedanya dengan asosiatif? Asosiatif tadi ada sama-sama 3 angka, tetapi tandanya sama semua, kali-kali semua, tambah-tambah semua. Tapi kalau distributif ada 3 angka, tetapi tanda operasi hitungnya ada 2. Kali tambah atau kali kurang. Di sini contohnya kali dan tambah. Mana? 7 kali buka kurung min 3 tambah 5. Nah, ada kali ada tambah kan? Lalu kita ubah pengoperasiannya, kita hitung satu-satu caranya bagaimana. Bisa juga seperti ini. 7 dikali min 3 di tengah-tengah kurung kan tanda tambah. Ditambah 7 kali 5. Nah itu jadi dalam kurungnya kan ada angka min 3 dan tambah 5. Itu masing-masing kita kali 7. Itu bisa juga. Itu cara distributif. Nanti kalian akan pakai di materi aljabar kelas 7. Bisa dikenal juga perkalian pelangi. Kalian buat kayak gambar pelangi di atas angka 7. 7 ke min 3. Langsung 7 ke 5. Jadi 7 kali min 3, 7 kali 5. Itu perkalian distributif. Nah nih, operasi hitung bilangan bulat. Tentang penjumlahan. Bapak sampai saat ini sampai ngajar kelas 8 dan kelas 9 masih suka mungkin ada yang lupa ataupun mungkin tidak konsen. Dimana min ketemu min masih min. Min ketemu plus ada si plus. Di sini kita bahas tandanya ya. Plus ketemu plus hasilnya positif atau lalu plus ketemu min, plus tambah min itu hasilnya negatif atau positif tergantung dari angkanya, besar angkanya. Sama min ketemu plus hasilnya positif atau negatif juga bisa, tergantung dari besar angkanya. Tapi kalau negatif ketemu tambah negatif, hasilnya akan selalu negatif. Kita kasih contoh angkanya ya. Pertama, 6 tambah 7 sama dengan 13 atau 7 tambah 6 sama dengan 13. No, sifat apa itu? Sifat komutatif. Angkanya sama tapi cuma posisinya berbeda. 6 tambah 7 dan 7 tambah 6. Lalu yang bawahnya, 6 tambah min 7 sama dengan min 1. Kenapa hasilnya negatif 1 atau min 1? Lihat, 6 tambah min 7. 6 tambah min 7. Min tambah ketemu min atau positif ketemu min itu apa? Positif ketemu min itu adalah dikurang atau negatif. Jadi 6 dikurang 7 hasilnya min 1. Kenapa min 1? Karena angka 7-nya atau negatifnya, minnya berada di angka yang lebih besar. Jadi hasilnya min 1. Lalu 7 tambah min 1 sama dengan 1. Hasilnya positif 1 tuh. Beda dengan yang atasnya. Nah, sekarang kita lihat yang lebih besar angkanya positif atau negatif.
positif. Jadi hasilnya itu positif 1. 7 tambah min 6. Nah, tambah ketemu min. Itu dikurang. Jadi 7 kurang 6 sama dengan 1. Ya, lalu bawahnya min 6 tambah 7 sama dengan 1. Kenapa hasilnya positif 1? Kita lihat. Manakah angkanya lebih besar? Negatif atau positif? Negatif 6 dan 7. Oh, lebih besar 7, positif 7. Berarti dia hasilnya akan positif. Nah, di sini ada negatif dan plus 7. Negatif 6 dan plus 7. Negatif ketemu positif itu dikurang. Jadi sama saja 6 kurang 7 atau 7 kurang 6 hasilnya 1. Karena positifnya lebih besar yaitu 7, hasilnya 1. Ada lagi, min 7 tambah 6. Wah, hasilnya min 1, Pak. Kenapa? Lihat tanda negatifnya di angka lebih besar atau lebih kecil. Oh, tanda negatifnya ada di angka 7, Pak, yang lebih besar. Jadi, hasilnya akan negatif. Kenapa bisa 1, Pak? Karena negatif ketemu positif itu dikurang. Jadi, 7 kurang 6 sama dengan 1. Kasih tanda negatif 1 karena angka negatifnya ada di angka yang lebih besar yaitu 7. Nah, di bawahnya sama-sama negatif nih. Negatif 6 tambah negatif 7 sama dengan negatif 13. Pak, kok bertambah, Pak? Nih, kita anggap ya. Negatif itu mungkin kalian pernah dengar dianggap seperti hutang. Tetapi kita anggap aja seperti kalian punya beban ya. Beban aja biar kalian selalu ingat tentang tugas jika tidak dikerjakan beban. Negatif kita anggap beban ya. Atau utang dah biar kalian mudah. Utang 6 ditambah utang 7 sama dengan kira-kira utangnya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Utang 6 ditambah utang 7. Oh, ada utang 6. Adalah bertambah lagi utang 7. Utangnya pun akan bertambah jadi utangnya 13. Jadi kalau min ketemu min itu bertambah hitungannya. Operasinya itu ditambah tetapi hasilnya akan negatif. Itu penjumlahan. Nah, sekarang pengurangan. Ada pertama hampir sama kayak tadi. 7 kurang 6 1. Kenapa saya positif 1? Karena 7-nya itu positif lebih besar daripada 6. 6 kurang 7 kenapa min 1 hasilnya? Lihat, 6-nya positif, 7-nya negatif atau min 7. Itu dikurang. Lalu 7 dikurang min 6 sama dengan 13. Kok bertambah, Pak? Kita lihat tandanya. 7 kurang min 6. Nah, ada tanda kurang sama min. Itu sama saja negatif masing-masing ya. Jadi negatif ketemu negatif itu ditambah sama saja 7 tambah 6 sama dengan 13. Yang bawahnya 6 kurang min 7 sama dengan 13. Oh, 13 lagi, Pak. Tadi Bapak kasih tahu tandanya apa tuh? Dikurang ketemu min. Jadi min ketemu min itu 13, iya. Ya, kita lanjut lagi. Ada yang bawahnya min 7 dikurang 6 sama dengan min 13. Kok bertambah, Pak? Nah, tadi Bapak pernah bilang. Min ketemu min itu bertambah, tetapi hasilnya akan tetap negatif. Nah, kita lihat. 7 dan 6. Ada min ketemu min, ya kan? Min 7 dan min 6. Anggap saja utang 7 terus utang 6. Utangnya bagaimana? Bertambah kan? Jadi utang 13. Sama halnya yang bawahnya min 6 dikurang 7 sama dengan min 13. Jadi ada utang 6 terus min 7, utang 7 hasilnya utang 13 atau min 13. Yang bawah min 7 dikurang min 6 sama dengan min 1. Kok hasilnya negatif 1, Pak? Kalian lihat tandanya lagi. Min 7 dikurang min 6. Lihat tuh ada min 7 terus ada lagi tengahnya dikurang kan? Itu sama saja min. Ketemu min 6, tanda min tuh di 6. Jadi min ketemu min itu tambah. Jadi sama saja min 7 ditambah 6. Nah, ada tanda min dan tambah. Itu sama saja kalian punya utang 7 ditambah atau dibayar 6. Tambah itu anggap saja kita membayar. Utang 7 dibayar 6. Kira-kira utangnya ada berapa? Oh, tinggal 1, Pak. Jadi utang 1. Jadi nanti
Kalau ketemu min itu akan jadi tambah ya. Jadi bawahnya lagi. Min 6 dikurang min 7. Nah, itu ada min lagi. Min ketemu min 7 jadi plus 7. Jadi hitungannya min 6 ditambah 7 sama dengan 1. Kenapa 1 positif? Karena angka yang negatifnya lebih kecil daripada yang positif. Negatifnya 6, positifnya 7. Kenapa 7 positif? Karena min ketemu min 7 tuh tandanya ya. Itu tentang pengurangan. Nah, kalau perkalian lebih mudah. Selanjutnya ada perkalian. Dia akan lebih mudah. Kenapa? Karena dia hanya kali positif negatif. 7 kali 6 42 positif kan. Tapi kalau 7 kali min 6 hasilnya akan negatif 42. Sama halnya bawahnya. Tapi kalau ketemu negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Min 7 dikali min 6 hasilnya 42. Itu ada dilihat ya. Pembagian sama. Ke positif ketemu negatif jadi negatif. Positif pasti positif. Negatif 42 dibagi negatif 6 hasilnya positif 7. Karena negatif ketemu negatif hasilnya positif. Itu pembagian. Nah, selanjutnya kita lihat ada garis bilangan. Nah, di sini garis bilangan juga ada operasi hitungnya. Contoh, kemarin Bapak sudah kasih materi, ada sekalian suruh buat garis bilangan, dan di sini ada lebih kompleks lagi atau lebih variasi. Contoh yang pertama tuh gambar yang atas, min 5 dikurang min 7. Nah, tadi Bapak bilang ada tanda apa saja di situ? Min 5. Lalu tengahnya ada dikurang atau min ya. Min dikurang itu sama saja. Jadi min 5 dikurang min 7. Nah, dikurang ketemu min 7 itu jadi positif. Jadinya menjadi min 5 tambah 7. Hasilnya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena negatifnya lebih kecil daripada 7. Yaitu negatifnya di angka 5. Positifnya 7. Jadi hasilnya positif 2. Kenapa 2? Karena dikurang. Min ketemu plus itu dikurang. Jadi min 5 tambah 7 itu sama saja 5 kurang 7 hasilnya 2. Lalu min 3 ditambah 2 dikurang min 5 menjadi min 3 tambah 2 tambah 5. Mana yang berubah? Oh, di angka 5 Pak. Iya, karena dikurang ketemu min atau min ketemu min itu jadi positif 5. Hasilnya sama dengan 4. Kenapa? Min 3 tambah 2. Itu sama saja 3 kurang 2. Tetapi manakah yang lebih besar negatifnya? Oh, angka 3 jadi min 1. Lalu min 1 tambah 5. Hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena sama saja 1 kurang 5, tetapi positifnya lebih besar yaitu 5. Jadinya 1 kurang 5 adalah 4. Jadi hasilnya positif 4. Kita bisa lihat di gambar ya. Di atas ada pertama dari titik 0. Perintahnya apa? Min 5. Min 5 dari sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri. Jadi 0 ke angka min 5. Nah, kita buat garis. Lalu kan di atasnya ada angka selanjutnya. Kenapa ke arah kanan? Tadi kalian lihat di contoh ada dikurang min 7. Min ketemu min itu tambah. Tambah itu atau positif itu selalu ke arah kanan. Jadi tambah 7 maksudnya apa? Ke arah kanan 7 langkah atau bertambah ke arah kanan 7 langkah. Kalau positif itu ke arah kanan, negatif ke arah kiri. Jadi ke arah kanan 7 langkah itu tambah 7. Kita lihat dari min 5 7 langkah itu berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berhenti di titik 2. Jadi min 5 tambah 7 hasilnya 2. Itu garis bilangan yang pertama. Yang bawah juga min 3 tambah 2 dikurang min 5. Kita buat dari titik 0. Pertamanya angka min 3 ke arah kiri, berarti kan negatif di angka min 3. Lalu dari angka min 3 tambah 2 langkah. Kalau tambah itu ke kanan ya, berarti 2 langkah ke kanan. 1, 2. Oh, berhenti di min 1. Lalu dikurang min 5. Nah, itu min ketemu min itu positif. Positif itu ke arah kanan atau kiri? Kanan. Berarti positif 5 itu 5 langkah ke kanan. Dari min 1 kita lihat yang terakhir tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 4. Itu garis bilangan ya. Nah, di sini juga ada lagi garis bilangan perkalian. Ke perkalian kalian bisa buat dengan cara kelipatan saja angkanya biar tidak banyak. 5 kali 7 berarti angka 5-nya sebanyak 7 kali atau 7 angka. 7 kali aja ya. Kita buat dari 0. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Itu ada 7 kali kan?
kelipatan 5-nya. Nah, sama halnya yang bawah, 5 kali min 7. Bisa juga kalian buat ini aja. Min 7-nya atau min 5-nya. Min 7-nya sebanyak 5 angka, itu juga bisa ya. Karena negatif berarti ke arah kiri. Terus ada pembagian, 35 dibagi 5. Kita buat dari angka soal awalnya, 35 berarti angka 35. Dibagi 5 sama dengan 7. Karena jika pembaginya positif, dia garis bilangannya itu yang tanda angka yang garis merah, panah merah, dari angka 35 itu ke arah kiri. 35 bagi 5, kan bagi 5 itu positif ya kan? Dia dari angka 35 ke arah kiri sebanyak 5 kelipatan 5-nya. Nah, sampai 0 itu berapa kali? 35 ke angka 0 itu berapa kali ya kalau kelipatan 5? Oh, 7. Nah, Bapak kasih angka satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dalam bentuk garis bilangannya. Lalu bawahnya 35 dibagi min 7. Jika pembaginya negatif, itu ke arah kanan. Contoh dari min 35 dibagi min 7. Maksudnya apa? Dibuat kelipatan 7 dari 35 ke 0. Min 35 ke 0. Min 35, min 28, min 21, min 14, min 7, 0. Itu berapa kali itu anak panahnya? Oh, ada 5 apa? Jadi karena di sini positif dibagi negatif, itu hasilnya kan positif 5. Itu ya, dibaca baik-baik tentang garis bilangan. Nah, ini adalah latihan. Nanti Bapak share kembali gambarnya, Bapak share juga materinya yang tidak bisa melihat YouTube ataupun kuotanya. Jadi jika ada yang kurang paham, silakan dibaca lagi materinya dan bertanya ke Bapak ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.